Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan iman adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari titah pertama dan artinya. Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 3 dan 5. Jemaat kami undang bagi berdiri. Inilah dasar andalanku, biarpun hawaku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara bergantian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan."
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 sambil kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami silakan duduk. Warta jemaat. Warta jemaat Minggu 25 Oktober 2020. Yang pertama, pada hari ini, hari Minggu adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan topik Yesus adalah air kehidupan. Yang kedua, berita anak lahir. Hari Jumat 9 Oktober 2020 yang lalu, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Paulus Siahaan, Inang Novita Sarista, Boru Simatupang, alamat Jalan Mawar Indah nomor 5253, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sektor Satahi. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberkati anak dan orang tua sehat dan sejahtera. Yang ketiga, peneguhan sidi khusus. Pada hari ini, Minggu 25 Oktober 2020, di Kebaktian Bahasa Indonesia pukul 10, akan diadakan peneguhan sidi khusus kepada Rini Boru Tampu Bolon dan Yose Rizal Esra Sitorus. Yang keempat, acara penghiburan. Pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 10, gereja akan mengadakan ibadah penghiburan kepada keluarga Nyonya Mindo Rumah Horbo Boru Situmorang, Sektor Satahi, sehubungan dengan meninggalnya almarhum Bapak Maringan Rumah Horbo beberapa waktu yang lalu. Ibadah penghiburan ini akan dilaksanakan melalui Zoom
diharapkan keikutsertaan jemaat, terutama Parhalado dan jemaat sektor Satahi. Yang kelima, kebaktian sektor. 1. Pada hari Senin 26 Oktober 2020 pukul 19 akan diadakan kebaktian sektor Godung sekaligus penghiburan kepada yang pertama, keluarga Haposan Simanukalit Boru Lumban Tobing sehubungan dengan meninggalnya almarhum Nyonya Lisken Simanukalit Boru Tambunan. Yang kedua juga kepada keluarga Nyonya Ompon Napitupulu Boru Tampu Bolon sehubungan dengan meninggalnya almarhum Bapak Pistok Horasman Napitupulu. Dan yang ketiga kepada keluarga Nyonya Meldia Hutapea sehubungan dengan meninggalnya almarhum Bapak Maringan Hutapea. Acara bertempat di ruang serbaguna A melalui media Zoom. Tuan rumah Situa Sektor Godung. Diharapkan keikutsertaan jemaat Parhalado dan pengurus sektor untuk dapat menghadiri kebaktian sektor dan penghiburan tersebut. Kebaktian sektor yang kedua pada hari Selasa 27 Oktober 2020 pukul 19. Sektor Marsada akan mengadakan kebaktian sektor sekaligus penghiburan kepada keluarga Boman Batubara Inang Boru Hutagaul sehubungan dengan meninggalnya almarhum Nyonya Tio Hutagaul Boru Sitohang. Sebagai tuan rumah keluarga Budi Manurung Inang Boru Sitanggang, acara melalui media Zoom. Dimohon kepada semua Parhalado dan sektor Marsada untuk mengikuti ibadah tersebut. Kebaktian sektor yang ketiga pada hari Rabu 29 Oktober 2020 pukul 19 akan diadakan kebaktian sektor Sion melalui media Zoom. Dimohon kepada semua Parhalado dan jemaat sektor Sion untuk mengikuti kebaktian sektor tersebut. Yang keenam, seksi remaja. Pertama, puji Tuhan, Witok Remaja yang ke-24 telah berlangsung pada hari Minggu yang lalu, tanggal 18 Oktober 2020, dilaksanakan dengan baik, dihadiri oleh 54 orang remaja dan 8 orang pembina, atau total 62 orang. Yang kedua, Witok program yang ke-25 akan kembali diadakan pada hari Minggu siang ini dengan tema Talk About Living Water. Diadakan pada tanggal 25 Oktober 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Kelas 7 SMP mulai jam 11.25 bersama Kak Hertina dan Kak Intan. Kelas 8 SMP mulai jam 13 bersama Kak Evelyn dan Kak Rita. Kelas 9 SMP mulai jam 15 bersama Bang Calvin Simorangkir dan Kak Berlian Nainggolan. Kelas 10 SMA mulai jam 15.15 bersama Bang Nixon dan Kak Sofi. Kelas 11-12 SMA mulai jam 17 bersama Kak Sofia dan Kak Intan. Dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan Witok tersebut. Yang ketujuh, webinar HKBP Kebayoran Baru. Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru mengundang Pendeta Dr. Beni Sinaga dari Sekolah Tinggi Bebelfro HKBP untuk berbincang-bincang tentang perempuan pembawa kabar baik di tengah keluarga dan keberagaman agama di sekitarnya. Acara akan berlangsung pada hari Rabu 28 Oktober 2020 pukul 13 sampai dengan pukul 15. Acara dilaksanakan secara virtual melalui Zoom dan YouTube. Acara ini mendukung tahun orientasi HKBP dan pekabaran Injil
serta terbuka untuk semua jemaat. Yang kedelapan, survei pelayanan ibadah online HKBP Kebayoran Baru tahun 2020. Di dalam masa pandemi ini, HKBP Kebayoran Baru telah menyelenggarakan ibadah online, mulai dengan konsep pre-recorded hingga konsep live streaming yang telah berlangsung hingga sekarang. Seiring dengan peningkatan jumlah jemaat yang menghadiri ibadah online melalui YouTube, tim ibadah online HKBP Kebayoran Baru mengadakan survei singkat untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan dan seberapa besar kepuasan jemaat dengan konsep live streaming di gereja kita tersebut. Oleh sebab itu, kami mengharapkan jemaat dapat berpartisipasi mengisi survei tersebut dengan harapan kualitas pelayanan kebaktian menjadi lebih baik dengan mengisi survei melalui link sebagai berikut: bit.ly/survei HKBP. Bisa dibaca di warta gereja. Yang kesembilan, Panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Telah terbentuk Panitia Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, di mana nama-nama panitia dapat dilihat di warta cetak pada halaman 11 dan halaman yang ke-12. Yang ke-10, PSBB DKI Jakarta. Sehubungan dengan telah diberlakukannya kembali PSBB transisi di DKI Jakarta, maka ibadah minggu di gereja bahasa Batak dan bahasa Indonesia dimulai dari hari Minggu 18 Oktober secara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan. Sehubungan dengan tersebut, maka pada kesempatan berikut setiap peserta yang akan mengikuti ibadah diharapkan untuk melakukan pendaftaran melalui Google Form. Yang ke-11, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota keluarga yang tanggal lahir dan tanggal perkawinannya jatuh pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Yang terakhir, yang ke-12, warta yang tidak dibacakan sesuai dengan warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya di dalam doa kita masing-masing. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 179 sambil mengantarkan persembahan. Saudara
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memberkati saudara sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah karena Tuhan begitu mengasihimu. Karena dengan kasih-Nya kita boleh beribadah dan memuji Dia pada minggu kita, yaitu minggu ke-20 setelah Trinitatis. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 5 sampai 14. Saya baca buat kita sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus padanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, kau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus padanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu padanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam zaman digital kita sekarang ini, zaman yang dimana informasi sangat banyak, maka dibutuhkan komunikasi yang baik di antara sesama kita. Tentu untuk berkomunikasi ada yang harus disampaikan. Seorang yang berkomunikasi dengan baik atau komunikator, dia akan berbicara kepada komunikan orang yang ia sampaikan dengan baik dan dengan elegan apa yang dia mau sampaikan. Tentu tidak asal bicara, tidak asal bunyi,
Karena apa? Karena asal bicara, asal menyampaikan sesuatu, itu akan menyebabkan keadaan semakin kisruh. Kalau kita bisa lihat di Facebook, Instagram sekarang ini, ada banyak orang menyampaikan apa-apa yang di dalam benak dan pikirannya. Sesungguhnya kalau kita mau baca itu dengan lebih telisik, apa yang orang sampaikan dan tuliskan di Facebook itu atau di medsos-medsos, kadang-kadang itu lebih banyak merupakan suasana hati dan pikirannya. Kenapa? Mungkin dia sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada orang sekitarnya untuk menyampaikan isi hatinya. Ada yang TikTok misalnya kan, kalau dia mau bergembira, dia mungkin merasa udah tidak ada lagi atau semakin sedikit orang yang bisa diajaknya bercanda. Dia sudah merasa mungkin sudah semakin sedikit orang yang mau bersama dengan dia bergembira, lalu dia buat TikTok dengan harapan orang yang melihat tertawa bersama dia kah, atau dia mempersilahkan orang lain menertawakan dia. Jadi hati-hati juga lah kita untuk berkomunikasi, apalagi menyampaikan semua yang mungkin kadang kita bisa kurang pertanggungjawabkan. Nah, ini yang menjadi kendala di dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari. Maka barang siapa yang memiliki informasi itu yang baik, dia akan mampu berbicara atau berkomunikasi dengan baik, dia pasti orang yang kuat, orang yang mampu, dan dia bisa menguasai zaman. Dan dia tidak akan terlindas oleh zaman. Bayangkan kita sekarang saudara-saudara hanya untuk menyampaikan selamat ulang tahun kepada istrinya, padahal di sampingnya istrinya, disampaikannya di Facebook. Entah apa yang salah di situ. Apakah kalau di sampingnya atau kepada istrinya dia sampaikan, sayang, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkatimu gitu. Ataukah mungkin dia merasa itu nggak resmi gitu. Haruskah semua orang lain sehingga seolah-olah mengundang orang lain harus menyampaikan selamat ulang tahun kepada istrinya atau kepada anaknya. Kadang-kadang juga lucu juga kami ini sekarang, semakin maju semakin lucu. Karena dia memiliki informasi suaminya atau istrinya ulang tahun. Lalu dia sampaikan, makanya sekarang lagi tren kan, orang dibangunin tidur, padahal mungkin yang ulang tahun pura-pura tidur itu, nunggu sampai jam 12. Apa enggak di Leon situa membangun non kue ulang tahun toy naruhan yang buru marpau kurakan mungkin jam 12. Mungkin dia udah pura-pura tidur itu, pura-pura nyenyak kan gitu. Selamat ulang tahun kan gitu kira-kira. Nah, padahal langsung saja, sayang, jangan pura-pura tidur dong. Tahunya gue kalau pura-pura nggak tidur kan gitu. Nih selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat kita ya, memimpin anak-anak kita ini kan gitu. Alaikum wabarakatuh mau to studio home. Sehingga seolah-olah dia nggak punya kesempatan atau dia takut menyampaikannya. Semakin dibuat seperti itu, semakin opini kita enak berbeda dura lakon nanti. Benar gak ikut sianon kan gitu kira-kira. Nah jadi atar songonima. Jadi ini yang mau kita lihat dalam nats kita hari ini. Yesus datang. Sebetulnya kalau kita baca di atas, ini karena setelah dia melakukan perjalanan dan sudah semakin banyak yang percaya kepada dia, bukan karena dia yang membaptis, tapi karena para murid-murid sudah banyak membaptis dan dia mendampingi para murid. Nah, pada satu ketika dia harus sebagai manusia, dia akan mengalami kelelahan. Nah, dia hadir di satu desa yang bernama Syikar. Syikar ini adalah daerah Israel Utara. Kita tahu Israel sudah terpecah. Pada saat itu Israel Utara itu Samaria dan Israel Selatan Yehuda. Sehingga Israel Utara dan Israel Selatan ini berkomunikasi nggak baik. Mereka memiliki satu tembok yang luar biasa yang memisahkan diri mereka sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi.
tidak bisa bersahabat, tidak bisa saling tegur. Ini yang luar biasanya. Kenapa? Karena Israel Utara diklaim oleh orang Yahudi atau Yehuda adalah bangsa yang kurang kudus. Karena memang di sana ada banyak sinkretisme. Praktek-praktek sinkretisme yaitu penyembahan-penyembahan kepada Allah-Allah lain. Tapi entah kenapa bisa orang Yehuda merasa suci sendiri, lalu nggak mau bergaul, mengklaim ini adalah orang yang tidak baik. Dalam konteks modernisasi kita juga ada orang yang menganggap bahwa dirinya kudus sendiri, baik sendiri, sehingga sering menyisikan orang lain. Nggak usah bersahabat dengan itu, nggak mau itu ke gereja, nggak mau itu memberikan persembahannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Cara bicaranya juga nggak baik, begitu. Nah, hal ini ternyata bukan hanya terjadi pada konteks kita sekarang. Dahulu itu juga sudah terjadi, ya, terjadi itu. Orang Samaria dan orang Yehuda, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara ini kebanyakan memang keturunan dari Esau. Jadi sebetulnya kalau dipertanyakan oleh perempuan ini, kalau kita baca tadi, yang diberikan oleh nenek moyang kami Yakub, memang di tengah-tengah bangsa Israel, yang nenek moyang Israel itu yang asli sebetulnya itu Yakub. Kalau Abraham, dia nenek moyang orang Israel, tetapi juga nenek moyang keturunan Ismail, ya kan? Begitu juga Esau, dia keturunan Israel, tetapi keturunan juga dia sudah bercampur dengan orang Samaria. Tapi kalau Yakub, langsunglah ke-12 anaknya itu yang menjadi marga-marga daripada Israel. Makanya Yakub itu sangat besar di tengah-tengah orang Israel. Ya, kalau di tempat orang Batak nggak ada marga yang paling besar, marga yang paling hebat. Walaupun ada pejabat marga Sihite, marga Panjaitan, marga Stang, enggak, semuanya sama. Tapi kalau dalam konteks itu, Yakub itu sangat besar. Maka dia mengatakan ini air dari sumur yang diberikan oleh nenek moyang kami Yakub, yang dari sananya dia dan keturunannya minum bersama dengan para ternaknya. Nah, saudara-saudara, ini yang mau diselesaikan oleh Yesus. Informasi itu ada, dan Yesus tahu dia adalah Allah yang sungguh. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Lalu ketika pukul 12 siang, hari sudah sangat siang. Kalau orang Batak, martuaik, ibu Tuhanmu dopi martuaik, tumual membuat air, itu pacur, yang Batak-Batak tembak langsung masih tahu lah ini, ya kan? Martuaik itu, nggak ada lagi saya lihat wajah kita udah wajah kota, ya. Kurasa Sintua JL masih tahu itu. Nah, martuaik, artinya kalau martuaik itu mengambil air, kebutuhannya biasanya orang, para ibu-ibu kalau di kampung kita itu ke pancur mengambil air itu, kalau nggak sore ya pagi sekali kan gitu. Sore dia mandi, lalu dia menyuci dan kemudian mengambil air untuk kebutuhan hidupnya. Mungkin amang masih tahu itu ya martuaik ya, ke pacur. Nah, atau pagi sekali. Kenapa dia datang jam 12? Karena memang ada yang harus dia sembunyikan. Nanti PR kita semua setelah dari sini, baca nanti ini sampai ayat 42. Ya, baca semua sampai ayat 42, kita mengetahui bahwa dia sebetulnya bukan tidak ingin mengambil air bersama-sama dengan para ibu-ibu. Biasanya di situnya para namar baju, para ibu-ibu bercengkerama membuat air di situ di kampung. Bahagian dari tempat berkomunikasi itu sebetulnya pancur atau sumur itu. Kalian yang mau CD nggak tahu itu, kalian lahir di Jakarta dia. Itu nggak tahu kalian. Tapi kalau di kampung kita itu ada tempat mandi bareng, ya kan, tempat ngambil air bareng, lalu pulang nanti mereka akan
mengikuti apa menjunjung atau membawa air untuk keperluan masak atau makan minum di rumah. Mereka bercengkerama itu sebetulnya. Nah, ini dihindari oleh beliau karena apa? Karena beliau ini adalah perempuan Samaria yang di dalam konteks Alkitab adalah orang yang dalam bahasa sekarang itu PSK. Bukan pesan sate kiloan ya. Kemarin kalau saya ke Bogor saya terkejut. PSK, mak, rupanya pesan sate kiloan. Kalau PSK yang dimaksud itu adalah wanita yang melacur. Karena kalau kita baca ayat selanjutnya, dia juga mengaku kepada Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, saya benar. Dalam hal ini kamu benar, karena yang bersamamu sekarang juga bukan suamimu. Itu kata Yesus. Nah, di sanalah mereka bertemu. Dan ini semua Yesus ketahui. Yesus mengetahui ada banyak orang yang menyembunyikan kekurangannya. Yesus mengetahui ada banyak orang yang menyembunyikan dosanya. Supaya kelihatan baik, kelihatan kudus, ya kelihatan supaya enaklah dipandang gitu kan. Kosmetik. Jadi ternyata bukan hanya tubuh jasmani ini yang dikosmetik. Kerohanian kita sering juga kita kosmetik ya. Wah, saya juga setelah membaca ini mata saya dicerahkan juga. Wah, rupanya bukan hanya supaya kelihatan cantik, operasi plastik, ya kan? Pakai lipstik tebal-tebal, bedak, gugu padul, hapon, semua ini buas, enggak. Tetapi kerohanian kita banyak yang kita buat kosmetiknya. Ya kan? Ya, punya pengalaman seperti itu ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kenapa ada di gereja orang berkelahi? Gitu? Kenapa ada orang keluarga Kristen suka berantem? Nah ini nih sama kalian dua nanti ini kan, setelah ini kalian akan melangsungkan pernikahan kan? Ya, itu kerohanian itu jangan di lipstik, jangan di terlalu banyak apanya hiasannya, tapi perlu ketulusan ya kan, perlu keikhlasan. Kamu sudah dapat jodoh ini misalnya, ya sudahlah inilah yang terbaik bagiku Tuhan. Kalau kurang, kalau apa, jangan sampai matahari terbit, murkamu terbenam lagi, murkamu nggak selesai kan gitu. Bolehlah ya. Jadi jangan ternyata setelah ini kita harus belajar kerohanian kita itu jangan terlalu banyak hiasannya. Berdoalah. Menjadi pelayan-pelayanlah. Apa sih? Hai para musafir yang engkau cari dalam perjalanan panjang kerohanianmu. Kita ini adalah ibarat musafir yang sedang mengembara di gurun. Dalam perjalanan pengembaraan kita, perjalanan panjang kerohanianmu, apa yang kamu cari? Ya? Kenapa ada perpisahan yang begitu ketat? Mereka itu adalah satu keturunan. Nah, lihatlah dialog ini. Dialog ini pada ayat 10, dia bilang, loh, kamu kenapa seorang Yahudi datang kepada saya meminta air minum? Bukankah saya seorang perempuan Samaria? Ya, di ayat 12, 10, 12 itu dikatakan itu. Lalu Yesus mengatakan, seandainya engkau mengetahui siapa yang datang meminta. Pada saat itu dia masih fokus kepada perbedaan, pada tembok-tembok itu. Tadi kita sudah selesai ya soal perempuan itu yang datang jam 12. Itu hanya untuk menyembunyikan ya kan, sebagai lipstick, sebagai hiasan supaya orang jangan tahu kan gitu apa yang dia sembunyikan. Padahal nggak usah dia sembunyikan, orang tahu juga kan. Sebetulnya kita pun kalau sedikit-sedikit keluar bahasa Batak nggak apa-apa lah ya. Kalau sering kita sembunyi-sembunyikan praktik-praktik kehidupan kita, sebetulnya orang tahunya. Kalaupun orang tertawa misalnya, sebetulnya bukan karena senang dengan canda atau katakanlah dengan perkataan kita, tapi lebih banyak menertawakan sikap kita. Ya.
Nah itu yang dia sembunyikan. Kenapa dia datang jam 12? Karena yang pasti mereka akan menghindar dari dia. Ai pangalaku pidon, dan dia kan gitu kira-kira. Karena memang orang banyak lebih suka kalau dia bergaul dengan orang yang hebat, ya kan? Kalau misalnya yang datang nanti misalnya dalam mertuaik itu, dalam air itu pejabat atau nyonya kepala desa, nyonya lurah, narodoy nang kapung, kan gitu kira-kira. Nah, kalau ini yang datang biar aus nanti kita tertular, kan gitu. Nah sekarang kita lari ke fokus dialog ini. Saat itu fokus dia masih soal kenapa engkau meminta kepadaku? Bukankah engkau orang Yahudi? Saya kan orang Samaria. Lalu Yesus mengatakan, nah di sini Yesus mengetahui apa yang harus dia sampaikan dengan baik. Dia harus mentransformasi manusia ini. Dia tidak ingin larut di dalam perkara kemanusiaan itu. Dia tidak ingin larut dalam persoalan Israel Utara dan Israel Selatan. Lalu dia datang. Ya kan? Datang dia. Seandainya engkau mengetahui siapa, maka engkau akan meminta kepada dia air itu. Lalu perempuan itu masih. Nah kemudian perempuan itu sudah mulai berubah fokus. Ini air dari bapak ke nenek moyang kami Yakub. Udah mulai berubah fokusnya. Nah Roh Kudus sudah mulai berjalan. Nah kawan-kawan, saudara-saudara, ketika engkau bertemu dengan Yesus, yang engkau harus lakukan adalah melonggarkan, mempersiapkan dirimu biar Roh Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiranmu. Jangan terfokus dengan persoalan-persoalan yang merasakan engkau bahwa engkau lebih baik dengan yang lain atau yang lain lebih jelek dari kepadamu. Enggak. Kalau di situ kita sulit, dan bahkan di dalam ibadah ini yang harus kita lakukan. Dalam ibadah-ibadah kita seperti ini, yang engkau fokuskan adalah jangan ingat dulu persoalanmu, ya, jangan ingat dulu perbedaan, tapi biarkanlah Roh Tuhan bekerja, sehingga ketika Roh Tuhan bekerja di dalam ibadahmu, persoalanmu selesai sendiri. Ya kan, misalnya kalau suami dan istri lagi marah-marahan, tahu tentang martaniat kita, misalnya gitu. Nah, lupakan dulu persoalannya. Biarlah nanti dalam doa-doamu engkau sampaikan dan akhirnya Roh Tuhan bekerja. Nah, di sini Yesus masuk. Yesus datang, seandainya engkau tahu. Ya kan gitu. Lalu dia masih berkata, kau kan gak punya air, gak punya alat untuk mengambil. Sumur ini begitu dalam. Lalu Yesus berkata, saya akan memberikan air kehidupan. Wah, ini yang luar biasa. Ucapan itu sekaligus meruntuhkan tembok pemisah. Jadi jangan lagi pelihara tembok yang memisahkan engkau dengan yang lain, karena tembok itu sudah dihancurkan oleh Yesus. Ya. Kalau kita masih mau memelihara tembok-tembok pemisah di antara kita satu sama lain, maka dalam perjalanan kerohanianmu engkau adalah orang yang paling malang sedunia. Karena apa? Dalam konteks ini Yesus sudah mulai menghancurkan tembok pemisahan itu, dan puncaknya pada kayu salib. Lalu apa alasan kita untuk membuat tembok lagi untuk memisahkan kita dengan yang lain? Ya. Yesus tidak sangkal itu adalah air sumur yang diberikan atau yang ada di situ, yang kebetulan terletak di daerah Israel Utara, di Sikar, di Samaria. Secara geografis itu memang wilayah Israel Utara. Tapi saudara ketahui bahwa dalam ilmu pengetahuan kita, tubuh kita ini lebih dari, kalau menurut orang-orang yang pintar tentang anatomi tubuh kita, itu 75% kita ini terdiri dari cair, ya. Kita sangat membutuhkan air, minum. Makanya ada orang mengatakan lebih kuat dia menahan lapar daripada menahan haus, ya kan?
Itu makanya ada air ion gitu, ada le mineral, yang ada manis-manisnya, yang katanya gitu kan? Itu. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lagi mau terpecah. Jangan lagi pelihara tembok pemisah di antaramu. Karena apa yang mau kita cari? Ya kan? Apa yang mau dicari di dunia ini? Kalau sekarang kita katakanlah banyak rumah, banyak mobil, banyak harta, kalau kita meninggal, apa yang kita bawa di kuburan? Paling-paling yang membedakannya kuburan Tanah Kusir dan San Diego nyata San Diego yang agak mahal. Hanya itu aja, toh di dalam peti itu nggak ada. Kalau kita dibuat keturunannya emas banyak di situ, dalam waktu sesingkat-singkatnya terbongkar itu. Ya kan? Dan mungkin nggak ada yang berani mau membuat itu kan. Hanya itu aja yang memisahkan, yang membedakan. Selanjutnya seminggu kemudian ya busuk, bau. Secinta-cintanya seorang istri kepada suaminya, ketika suaminya meninggal, aduh, amang udah berjuang. Tapi kalau seminggu itu terus berturut-turut di rumah itu, dia pas gini juga. Tanah pabu baik, kan gitu. Iya kan? Karena udah berubah, udah nggak enak uapnya. Begitu juga seorang suami. Secantik-cantiknya istrimu menurutmu, secinta-cintanya engkau, kalau dia meninggal hari pertama, aduh, engkau hancurkan setengah jiwaku, hilang ini bukan? Tapi pada hari ketujuh, keempat, kamu kan gitu kira-kira. Kita tutup juga hidung kita. Bahkan ketika kita ke kuburan, ada tertinggal ceret, itu pun nggak tinggal ceret buat kamu, kan gitu. Nggak boleh ada yang tinggal. Itu situasinya. Jadi saudara-saudara, yang paling perlu adalah datang bersama dengan Yesus. Karena apa? Karena minum air itu kamu haus lagi. Apapun yang kamu inginkan di dunia ini, kamu akan haus lagi, kamu akan dahaga lagi. Dan akan terus selalu mencari. Ibaratkan ketika kita meminum air laut. Semakin kita minum, semakin haus. Semakin kita minum, semakin haus. Lalu apa yang kita butuhkan? Saudara, engkau membutuhkan sesuatu yang menyebabkan atau yang menghantar engkau lebih dekat kepada Tuhanmu. Dan itu adalah air kehidupan itu. Karena ketika engkau meminum itu, kamu tidak akan pernah merasa haus. Kamu tidak akan pernah merasa kekurangan. Karena bersama dengan Yesus, kita akan merasakan cukup. Kita akan merasakan syukur. Hanya orang yang bersama dengan Yesus yang tahu mengatakan syukur, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang sedang ibadah di rumah, saya mau menyapa saudara. Saat ini ada mungkin di antara kamu, di antara saudara-saudara yang terbeban. Ada yang sakit. Misalnya Amang Raja Gugup, Amang Sagumani, Amang Situa Marpaung, Amang Situa Butar-Butar, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ketahuilah, Yesus tidak pernah jauh daripadamu. Dan ketahuilah, Dia begitu mengasihimu. Semakin engkau menjauh dari Dia, maka kau akan semakin kehausan. Haus apa saja. Tetapi datang kepada Yesus. Kalau perempuan Samaria ini ketika mereka berdialog dengan Yesus, sampai dialog ini selesai, perempuan itu tidak memberikan setetes air pun. Tetapi sampai dialog ini selesai, nanti PR saudara juga yang di rumah, baca nats ini sampai akhir. Yesus memberikan air kehidupan di dalam hatinya, maka perempuan itu tertransformasi. Dari seorang perempuan Samaria, dari seorang pelacur, dia menjadi pembawa berita sukacita. Hebat, luar biasa kasih Tuhan. Maka jangan pernah takut dan ragu.
Ketika engkau mengatakan, ya Allah, ya Tuhan, engkau adalah tabib agung, aku mau bersama denganmu, maka dia akan memberikan kelegaan bagimu. Beribadalah dengan baik. Selalu katakan, Yesus, aku ingin tetap bersama denganmu. Bagi anak-anak kami yang hari ini akan menyatakan imannya, ya, saksikan iman dengan baik. Dan kesaksianmu itu akan terus dalam perjalanan hidupmu. Maka jangan pernah ragu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Katakan kepadanya, Yesus, isilah aku dengan Roh-Mu yang kudus. Maka dengan hanya cara seperti itu, engkau boleh merasakan berkat Tuhan yang berlebih dan yang sangat luar biasa. Jadi sahabat, saudara-saudara yang berkebaktian di sini juga di gereja, ayo mari kita selesaikan. Jangan lagi kita bangun tembok-tembok yang memisahkan kita. Runtuhkan itu. Dan Yesus sudah meruntuhkan itu. Ya, saudara-saudara yang di rumah juga, mana tahu kebetulan sedang gak enakan satu sama lain, sekarang itu sudah selesai. Yesus sudah runtuhkan itu kebencian, ketidaksukaan diganti dengan kasih sayang. Ya, maka berbahagialah karena Yesus, karena Tuhan begitu mengasihimu dan mencintaimu. Tidak ada yang lebih dicintai Tuhan itu kecuali dirimu. Amin. Terima kasih Bapa buat berkat dan kasih sayang yang Engkau begitu banyak berikan kepada kami. Engkau menghancurkan tembok yang memisahkan kami dengan yang lain. Terlebih tembok yang memisahkan kami denganmu. Engkau hadir di dalam diri kami, Engkau masuk di dalam kehidupan kami, dan Engkau berikan air kehidupan yang selalu memancar, yang menghilangkan dahaga rohani kami, bahkan dahaga roh jasmani kami, sehingga kami boleh mengatakan cukup, terlebih boleh mengatakan syukur kepadamu. Bapa, kasihanilah kami. Saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang kami sebut satu persatu tadi, atau bahkan yang tidak kami bisa sebut, Tuhan, Engkau air kehidupan, sekaligus Engkau adalah tabib agung. Sembuhkan mereka, kuatkan mereka, sehingga iman percayanya tetap selalu hanya kepadamu. Berkati semua pelayan-pelayan gereja-Mu ini Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang dengan sungguh-sungguh memberikan layanan live streaming ini, Tuhan, anugerahkan adik-adik kami ini dan saudara-saudara kami yang mendrive, memanage mereka, damai sejahtera, kasih sayang, dan berkat yang daripadamu. Juga jemaat-Mu sekalian yang hadir di sini atau yang di rumah, Engkau tetap memberikan damai sejahtera dan kasih sayang yang utuh yang daripadamu. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Anak-anak-Mu akan menyatakan imannya bahwa dia akan mengikut Engkau sepanjang hidupnya. Maka kuatkan mereka dalam kesaksiannya, sehingga tidak sedetik pun mereka meninggalkan Engkau. Oh Bapa di surga, kasihanilah kami. Ampunlah akan dosa dan kesalahan kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpul persembahan kita.
kita tiba pada acara sidik di mana ada 2 orang putra-putri gereja ini akan menyatakan imannya untuk menjadi pengikut Yesus. Maka marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi lewat Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Atau wali juga berdiri di tempat. Orang tua atau wali di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara, orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji, syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah, serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara-saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikut firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di bumi. Dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihani mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Nya yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua atau wali silakan duduk. Perhatikan ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung dalam hati saudara dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Saudara berdua telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara-saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya engkau malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan engkau dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang yang berdosa, yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Maka sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Allah dan jemaat yang berkumpul di sini. Pertama, apakah engkau mengaku bahwa firman Allah yang telah engkau pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Kedua, bersediakah engkau dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah engkau seterusnya mentaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu?
Bersediakah engkau menghayati iman kepercayaan yang benar yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jika saudara-saudara berjanji dengan Tuhan saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah engkau setia mentaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah dan nyatakanlah iman kepercayaan. Aku percaya satu ayat. Duduk. Rini. Amanat untuk Rini Tampu Bolon. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Filipi 3 ayat 7. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat Tuhan, Dialah kiranya yang menguatkan dan menumbuhkan engkau untuk melakukan segala hal yang baik dan melawan segala yang jahat. Amin. Bangkit. Amanat untuk Yose Rizal Ezra Sitorus. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat Tuhan, Dialah kiranya yang menguatkan dan meneguhkan engkau melakukan segala sesuatu yang baik dan melawan segala sesuatu yang jahat. Amin. Masih berdiri lagi, yang sidik berdiri. Sekarang kami akan sambut saudara sebagai jemaat yang dewasa. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama
dalam menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya padanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus, teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita bernyanyi sembari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Duduk. Silakan, silakan duduk. Hah? Oh, duduk sini. Udah? Yuk, kayak semua. Yuk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang hadir di gereja atau juga yang sedang beribadah di rumah, kami pelayan dan jajaran HKBP Kebayoran Baru menyampaikan dan memberikan salam kepada kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Horas Shalom. Silakan. dan selamat menuju Pesta Gotion tahun 2020. Ya, terima kasih Ibu Magda. Mungkin sedikit saya sampaikan lebih dahulu struktur daripada seksi perempuan di HKBP itu sendiri berada di bawah Dewan Koinonia, merupakan salah satu organ di Koinonia, dan seksi perempuan sendiri sebetulnya melingkupi seluruh perempuan dewasa di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Namun di dalam keanggotaannya sendiri, karena kita memiliki wadah, tidak semua perempuan itu aktif di seksi perempuan,
Jadi kalau untuk keanggotaannya sendiri itu yang saya tahu sekitar 126 yang anggota SP. Namun anggota SP seksi perempuan itu sendiri membawahi Hana berada di bawah seksi perempuan, dan mereka sendiri yang saya tahu memiliki anggota sekitar 60 orang. Sebagian aktif juga di seksi perempuan, sebagian hanya di Hana. Namun mereka berada di bawah seksi perempuan. Jadi anggota Bapak itu adalah semua kaum Bapak yang ada di gereja kita. Kalau kakaknya sendiri, setahu saya 300-an sekian. 300 ya, kurang lebih 300 something lah. Tapi kalau mulai di semasa pandemi ini sedikit kita bisa mendata, karena kita sudah mulai membuat WhatsApp group. Di mana WhatsApp group itu jumlah anggotanya terdata 81 orang. Sebenarnya jumlahnya lebih dari situ, tapi yang dalam hal ini aktif untuk nomornya bisa kita cantumkan di dalam grup adalah 81 orang. Meskipun masih banyak yang belum masuk di situ, karena pernah juga kita mungkin melebihi itu, tapi ada 1-2 yang karena kesibukan mungkin dia left atau bagaimana, sehingga saat ini yang ada adalah 81 orang.